Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Yulia dari kelas 03 TPLP 030, jurusan Teknik Informatika Universitas Pamulang. Saya di sini akan membahas materi tentang metode array dalam bahasa pemrograman Python untuk menyelesaikan tugas mata kuliah struktur data oleh dosen Pak Firman Pratama Skom Mkom. Sebelum masuk ke metode array, saya di sini akan menjelaskan sedikit apa sih itu array. Array adalah variabel khusus yang dapat menampung lebih dari satu nilai dalam satu waktu. Misalnya, jika kita memiliki daftar item, misalnya daftar nama buku atau judul buku, memiliki sebuah buku. Nah, kalau misalnya bukunya itu cuma 3, misalnya buku fisika, matematika, logika. Nah, untuk itu, cara pengaksesannya akan lebih mudah karena cuma 3 buku. Tapi, kalau misalnya bukunya itu ada 300, untuk pengaksesan dalam satu buku dalam 300 buku, itu akan memerlukan waktu yang lebih banyak, jadi tidak efisien. Jadi, array adalah solusi untuk mengakses satu buku dalam 300 buku. Di sini saya udah menyiapkan programnya, metode-metodenya, beberapa metode. Nah, untuk variabelnya saya di sini ngambil judul buku. Judul bukunya itu berisi tentang sistem komputer, jaringan komputer, matematika diskrit, pendidikan agama, fisika, dan kalkulus. Nah, ini item yang saya punya dalam judul buku, dalam buku saya. Terus, di sini juga saya menyantumkan bahasa buku, yaitu ada bahasa Indonesia, Inggris, dan bahasa Arab. Yang pertama, cara mengakses item. Nah, cara mengakses item, misalnya kita akan mengakses judul buku yang kedua. Kalau dalam bahasa pemrograman Python, yang ini adalah urutan ke-0, ini urutan ke-1, dan ini adalah urutan kedua. Jadi, untuk urutan kedua, di dalam judul buku yaitu jaringan komputer, berarti di sininya ditulis 1. Judul buku 1. Kita print X. Kita coba run. Maaf. Kita coba run. Nah, di sini judul bukunya itu adalah jaringan komputer yang kedua. Posisi kedua ini adalah jaringan komputer. Lalu, selanjutnya metode untuk mengubah nilai item pertama. Nah, misalnya item pertama ini adalah sistem komputer dan akan dirubah menjadi struktur data. Jadi tinggal tulis judul buku ke-0, karena posisi ke-0 di array itu ada di pertama ya. Pertama dari isi item tersebut. Dirubah menjadi struktur data. Nah, ini adalah penulisan untuk mengubah nilai item pertama. Print judul buku.
Saran? Nah, udah ngerubah kan yang tadinya itu jaringan sistem komputer sudah menjadi struktur data. Selanjutnya, mengembalikan jumlah elemen pada array tersebut. Dengan cara, misalnya Y sama dengan len panggil judul buku. Nah, penggunaan metode untuk mengembalikan jumlah elemen pada array yaitu dengan menggunakan len. Print Y. Nah, len judul buku itu ada 6. Kita coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi fungsi len ini adalah untuk mengembalikan jumlah elemen pada array tersebut. Selanjutnya penggunaan metode perulangan dalam array. Nah, caranya yaitu for z in judul buku. Print z. Nah, hasilnya jadi kayak gini, perulangan sistem komputer, jaringan komputer, matematika diskrit, pendidikan agama, fisika, dan kalkulus. Nah, ini adalah hasil dari perulangan elemen array. Selanjutnya, cara untuk menambahkan satu elemen lagi ke array. Kan tadi dari 6 elemen, kita tambahkan dengan judul buku aljabar linier. Itu penggunaannya menggunakan event. Event ini akan menambahkan item tersebut ke judul buku yang variabel tersebut. Kita coba print judul buku. Run. Nah, di sini udah ada aljabar linier. Jadi sudah tertambahkan ya. Selanjutnya, cara menghapus elemen array dengan pop atau bisa juga dengan remove. Untuk penggunaan judul buku, menghapus dengan pop, misalnya elemen yang ke-1 dihapus. Elemen yang ke-1 itu sistem komputer ya. Kita hapus dulu. Print judul buku. Saran? Maaf, yang ke-1 tuh tadi matematika diskrit. Yang ke-1 tuh jaringan komputer ya. Jadi di sini sudah terhapus jaringan komputer. Itu dengan cara menggunakan metode FOV. Nah, untuk penggunaan metode remove,
itu tinggal tulis variabelnya .remove dalam kurung apa yang akan dihapus. Perbedaan dari VOV dan remove, kalau VOV itu kita hanya menyebutkan elemen keberapa. Beda kalau misalnya penggunaan remove, itu kita harus kata-katanya, judul bukunya, nama si item tersebut yang dicantumkan. Seperti ini, matematika diskrit. Sedangkan kalau untuk pop itu tinggal 1, 2, 3. Kita coba print judul buku. Oke, nah ini hasilnya. Tadi matematika diskrit udah dihapus ya, jadi tinggal sistem komputer, jaringan komputer, pendidikan agama, fisika, kalkulus. Sudah tidak ada matematika diskrit karena sudah dihapus menggunakan remove. Nah, selanjutnya cara mengembalikan indeks pertama dengan nilai yang ditentukan, yaitu menggunakan metode extend. Oke, untuk penggunaan extend ini kita harus mempunyai dua buah variabel yang ada value-nya. Di sini ada judul buku dan bahasa buku. Nah, mengembalikan indeks pertama dengan nilai yang ditentukan, judul buku .extend bahasa buku nanti bakal diganti menjadi bahasa buku. Kita coba print judul buku. Oke, kita run. Nah, hasilnya sistem komputer, jaringan komputer, matematika diskrit, pendidikan agama, fisika, kalkulus, Indonesia, Inggris, Arab. Jadi disatukan. Oke, selanjutnya cara menghapus semua elemen. Itu menggunakan metodenya tuh clear. Jadi judul buku variabelnya dipanggil .clear. Print judul buku. Ini belum di note. Run. Nah, udah kosong kan? Karena sudah dihapus datanya, itemnya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya bahas dalam video kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.